Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ini adalah video kelanjutan dari video kemarin, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 5 SD bab 4 yang judul babnya adalah Belajar Berwirausaha. Video sebelumnya kita telah membaca cerita tentang dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Jadi bagi adik-adik yang belum mengetahui ceritanya, linknya nanti ada di video. Silahkan dibaca dulu ya ceritanya. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Bermain peran. Bacalah dialog di bawah ini bersama rekan kalian. Tentukan peran masing-masing. Saat berlatih, lengkapi bagian yang tidak lengkap dengan kalimat tanya yang tepat. Narasumber yaitu N dengan nama Nadia Hersa. Hari dan tanggal wawancara Selasa 18 Agustus 2020. Waktu wawancara pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat wawancara kantor KS Group. Dan pewawancara atau P adalah Indah. Di sini kamu bisa bermain peran dengan temanmu. Yang satu menjadi P, pewawancara, dan yang satu menjadi N, yaitu narasumber. Pertama, pewawancara akan menyapa, "Selamat pagi Kak Nadia," dan dijawab, "Selamat pagi. Saya Indah, mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Kak Nadia tentang usaha susu kemasan yang dijalankan selama ini. Silahkan." Kapan Kak Nadia memulai usaha? Saya memulai usaha tahun 2016. Lalu kira-kira apalagi yang ditanyakan pewawancara? Dengan jawabannya, "Saya adalah penggemar susu. Saya ingin memasyarakatkan susu yang sehat dan berkualitas murni. Saya ingin orang-orang juga menyukai susu, sebab susu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita." Kira-kira itu pertanyaannya adalah, mengapa Kak Nadia memilih usaha susu kemasan? Sehingga pas ya jawabannya, "Saya adalah penggemar susu," dan dijabarkan alasan yang lainnya. Itu kita mulai dengan kata tanya mengapa. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang Kak Nadia keluarkan untuk memulai usaha ini? Narasumbernya menjawab, modal saya tidak banyak. Saya dan kedua teman saya memulai usaha dari yang kecil dulu. Lama-lama modal kami bertambah seiring majunya usaha kami. Lalu pewawancara juga menanyakan suatu hal lagi dan dijawab oleh si narasumber. Banyak, di awal memulai usaha ini saya harus angkat-angkat barang sendiri karena belum punya pegawai. Saya juga harus mengesampingkan rasa malu. Berjualan di acara-acara tertentu seperti Car Free Day, tantangan lainnya dari keluarga saya sendiri, itu karena mereka tidak tega melihat saya banting tulang demi menjalankan usaha susu kemasan ini. Sepertinya itu bicara tentang tantangan ya. Maka pertanyaan yang tepat, apakah ada tantangan dalam menjalankan usaha tersebut? Jika ada, apa saja tantangannya? Nah, sesuai dengan jawaban, semuanya berisi tantangan dalam menjalankan usaha susu kemasan ini. Lalu ada pertanyaan nomor 3 lagi dan jawabannya adalah tetap optimis dan bermental baja. Sepertinya itu sangat nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana cara Kak Nadia menghadapi tantangan tersebut. Lalu dijawab dengan Kak Nadia tetap optimis dan bermental baja. Hebat sekali, apakah menjalankan suatu usaha itu harus memiliki latar pendidikan yang sesuai? Itu lebih baik, namun yang terpenting adalah semangat dan tekad yang kuat. Usaha Kak Nadia sekarang sudah maju. Lalu ada pertanyaannya. Jawabannya, menjaga kemurnian susu kemasan produksi kami. Saya juga tidak boleh sombong dengan pencapaian ini. Tantangan selalu ada meskipun usaha sudah maju. Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana cara Kak Nadia menjaga dan mempertahankan usaha kakak. Nah, baru dijawab dengan narasumbernya menjaga kemurnian susu kemasan produksi kami, kemudian dijabarkan lagi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika membuat usaha seperti Kak Nadia? Apa ya yang boleh dilakukan adalah selalu bersemangat, jujur dalam menjalankan usaha, komitmen, bekerja sama yang baik dalam tim, dan bekerja keras. Yang tidak boleh dilakukan ya tentu saja kebalikannya semua tadi. Wah, Kak Nadia hebat sekali, kami juga ingin seperti Kak Nadia. Lalu ada pula pertanyaannya, sebelumnya kita lihat jawabannya dulu. Jawabannya yaitu, boleh sekali, pesan saya, teruslah berkreasi. Kreativitas akan menjadi kesuksesan jika dibarengi semangat bekerja, kejujuran, dan kerendahan hati. Nah, kira-kira itu pertanyaannya, bolehkah saya meminta Kak Nadia memberikan pesan untuk orang yang sedang atau mungkin berencana memulai usaha? Jika boleh, apa pesan dari Kak Nadia? Nah, baru sesuai dengan jawaban Kak Nadia.
Lanjut, itu sudah penutup. Terima kasih Kak, kami sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Kak Nadia. Semoga usaha Kakak selalu sukses. Dan dijawab, terima kasih kembali. Lanjut, bahas bahasa. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, kalian sudah banyak membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Sekarang perhatikan tabel fungsi kata tanya di bawah ini. Kata tanya apa menanyakan suatu hal. Contoh, apa nama usaha yang dijalankan? Siapa menanyakan pelaku? Siapa yang menjalankan usaha tersebut? Kapan menanyakan waktu? Contoh, kapan usaha tersebut didirikan? Lanjut, di mana menanyakan tempat. Contoh, di mana usaha tersebut dijalankan? Bagaimana menanyakan cara. Contoh, bagaimana memajukan usaha agar pendapatan laba? Dan mengapa menanyakan alasan. Contoh, mengapa memilih membuka usaha catering? Fungsi kata tanya di atas juga dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat daftar pertanyaan tentang topik lain. Saat melakukan wawancara, ucapkan salam sebelum wawancara. Perkenalkan diri dengan sopan, ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas, catat jawaban yang diberikan narasumber, ucapkan terima kasih setelah wawancara. Saatnya latihan, lakukan wawancara dengan salah seorang pengusaha di kota kalian. Gunakan prinsip wawancara di atas sebagai panduan wawancara. Berikut adalah kerangka melakukan wawancara yang dapat kalian gunakan. Kamu bisa lihat yang dilakukan oleh Indah terhadap Kak Nadia tadi. Dengan ada nama pewawancara, nama narasumber, tanggal wawancara, tempat wawancara, waktu wawancara, tujuan wawancara, informasi yang saya ketahui tentang narasumber. Lalu buatlah daftar pertanyaannya dan jangan lupa gunakan kata tanya yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan ingatlah selalu tulis jawaban dari si narasumber. Setelah melakukan wawancara, saatnya menulis. Buatlah laporan hasil wawancara dari kegiatan yang kalian lakukan sebelumnya dalam bentuk teks deskripsi. Masih ingat kan? Teks deskripsi adalah jenis teks yang tujuannya memberikan informasi tentang suatu hal kepada pembaca. Tulisan deskripsi dikembangkan ketika kita ingin menjalankan secara detail dan lengkap dari suatu hal. Untuk menulis teks deskripsi ini, kamu bisa melihat contohnya dari teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan di awal bab ini atau di video sebelumnya. Dari cerita tersebut, kamu bisa mengembangkan hasil laporan wawancaramu menjadi teks deskripsi. Ide pokok pada tulisan deskripsi hasil wawancara kalian dapat dikembangkan sebagai berikut. Pertama, ada uraian singkat tentang usaha. Lalu situasi awal saat merintis usaha. Situasi usaha saat ini, langkah-langkah yang dilakukan pengusaha dalam mengembangkan usahanya, dan pesan moral dari pengusaha. Untuk memudahkan, lihatlah contoh bentuk teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan sebagai panduan penulisan. Kamu bisa lihat teksnya di awal bab ini atau lihat videonya, ada link di deskripsi. Kamu tulis juga laporan wawancaramu sesuai dengan yang telah kamu lakukan. Kreativitas, nama kegiatan ini adalah kreasi anak bangsa. Bersama teman sekelompok, buatlah atau gambarlah sebuah produk inovasi, misal pensil serbaguna, tempat sampah pintar, dan lainnya. Kembangkan ide kalian sekreatif mungkin. Gunakan bahan-bahan yang dapat ditemukan di sekitar kelas. Presentasikan di depan kelas. Di sini sudah ada contohnya, yaitu ada pensil serbaguna. Ada tempat menyimpan benda yang perlu digantung atau hiasan. Lalu ada celengan sederhana dari bekas kaleng makanan. Jurnal membaca. Saatnya menulis jurnal. Kali ini contoh buku pilihannya adalah buku yang berkisah tentang perjalanan hidup seorang tokoh atau disebut juga biografi. Tokoh dalam biografi berasal dari beragam latar belakang. Contohnya ada pahlawan, pengusaha, sastrawan, olahragawan, negarawan, seniman, dan lainnya. Kisah hidup mereka yang menginspirasi dituliskan oleh penulis menjadi sebuah biografi. Kalian dapat menemukan buku biografi pada perpustakaan sekolah atau koleksi di rumah. Kalian juga dapat membaca biografi singkat seorang tokoh pada laman digital. Berikut adalah salah satu contoh jurnal yang dapat kalian tiru. Setelah kamu membaca cerita tentang biografi, kamu tulis jurnal membacanya sesuai dengan yang ada pada buku, yaitu ada judul, penulis, ilustrator, sumber bacaan, lalu ada tanggal membaca, dan rating. Kamu bisa juga menulis fakta tentang tokoh, 5 sifat tokoh, dan hal yang menginspirasi dari tokoh. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.